ibadah. Oh iya ya lupa. Saya nih tak mandi. Pokoknya sudah selesai. Ayo kita mulai ibadah. Oke, saya tak matiin TV ya. Kita berdoa dulu ya Nik ya. Ya, aku yang memimpin ya. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Hari ini kami mau beribadah dan mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Haleluya. Yeay. Siap menari buat Tuhan. Ya, sebelumnya kita tos kanan kiri, depan belakang, virtual tos ya. 1, 2, 3. Tas. Tas. Iya, kita mau pemanasan menari memuji Tuhan ya. Mari gerakan badanmu ke kanan dan ke kiri. Yeay. Tepuk tangan sama-sama, come on. Ikuti kakak-kakak di depan ya. Tangan dulu. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama. Kaki. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan. Sekarang pinggul. Pinggulku ke depan, pinggulku ke belakang, pinggulku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan. Kita campur ya. Kepala ke depan, kepalaku ke depan, tangan ke belakang, kaki ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan. Lagi bersama. Pinggulku ke samping, kepalaku ke depan, kakiku ke belakang, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan. Here we go. Kepalaku ke depan, pinggulku ke belakang, kakiku ke depan. Tahan. Digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan. Lagi ya. Pinggul ke samping, pinggulku ke samping, kakiku ke depan, kepalaku ke belakang. Tahan. Digoyang-goyang Sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama, bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Hari ini kita mau bersandar kepada Tuhan Yesus. Amin. Yang setuju sorakan ye 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 ye. Come on. Ah. Lagi. Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. I lean
opo. Nyender, 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 Gusti Yesus. Nyender, 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 nyender. Nyender, 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 nyender. Yang siap menyandar kepada Tuhan Yesus, sorakan haleluya. I live, I live, I live, I live, living on the Lord's side. I live, I live, I live, living on the Lord's side. I live, I live, I live, I live, living on the Lord's side. I live, I live, I live, living on the Lord's side. Sorakan, uha, uha, haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sadarkah kalian bahwa kasih Tuhan itu lebih tinggi daripada langit, amin? Amin. Ya, sama-sama kita siapkan hati kita. Kami siap terima firman Tuhan. Kami mengalami kasih-Mu yang tinggi itu. Kami mengalami kemurahan-Mu, pengampunan-Mu yang lebih dalam daripada lautan, yang lebih lebar daripada samudra, Tuhan. Lord, You're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, You're everything to me. Amen. I will never let You go, never ever let You go. Kembali panggil Dia. Lord, You're more than anything. Lord, You're more than anything. Engkau lebih berharga daripada harta yang kami miliki, Tuhan. Lebih berharga daripada emas. Kau segalanya bagi kami, Tuhan. You're everything to me. Aku tidak akan melepaskan Engkau, Tuhan. Never let You go. Never ever let. Yuk yang merasakan kasih Tuhan sama-sama. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let You go, never ever let. Say Your love is higher, higher than the heaven. Oh, Your mercy is deeper, deeper than the anugerah-Mu, Tuhan. Lebih luas daripada samudra. Amin. I will never let You go, never ever let You go. Yuk sama-sama kita katakan, Lord, You're more than anything. Lord, You're more than anything. Engkau harta yang berharga yang kami miliki, Tuhan. Lord, You're everything to me. You're everything to me. Ayo katakan, I will never let You go. I will never. Never, never ever let. Yuk sama-sama Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean.
kemurahan-Mu, pengampunan-Mu lebih dalam daripada bumi ini Tuhan. Anugerah-Mu lebih luas daripada samudra Tuhan. I will never let you go, never ever. Ayo sekali lagi ada dia sendiri katakan, your love is higher, your love is higher. Amen. Higher than heaven, your mercy is deeper, deeper than the earth. Oh, anugerah-Mu Tuhan, wider than the ocean. Yuk sama-sama kita angkat tangan kita, sembah Tuhan. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, I'll never ever let you go. Kami tidak akan melepaskan-Mu Tuhan. I will never let you go, I'll never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. Ayo ambil waktu sembah Tuhan. Kami tidak akan melepaskan-Mu Tuhan, sebab Engkau lebih berharga Tuhan. Engkau lebih berharga Tuhan, lebih dari emas yang kami punya. Kemurahan-Mu Tuhan lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Tuhan lebih dalam, Kaulah segalanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan, Kau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami supaya bisa mengerti firman Tuhan yang disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah memuliakan nama Tuhan. Saatnya anak-anak siapkan hati, telinga, sikap yang baik untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapkan yang catatan, siapkan Alkitabnya, ambil posisi yang baik, posisi yang enak ya. Tapi jangan dengan santai, selonjoran, sama tidur-tiduran, sama nyemil-nyemil nggak boleh ya. Kita meskipun online, kita harus tetap menghormati Tuhan. Dimanapun kita berada, dimanapun kita melakukan ibadah, kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke firman Tuhan, Tante tadi sempat pinjem sama Om Lius. Nah, ini ada namanya apa ini ya? Pastel ya. Pastel, anak-anak Tante yakin sudah tahu rasanya pastel itu seperti apa, sudah tahu. Alah, mandak pastel lae. Pastel banyak macamnya, ada yang dari harga yang murah, dari yang mahal ada. Alah cuma pastel, rasanya ya seperti itu. Ketika Tante diberi pastel ini, Tante mikir, alah ini beli di pasar bisa, beli di Mayar juga bisa. Tetapi yang membuat nilai ini lebih, yang membuat ini bernilai plus apa?
pastel ini dikerjakan dengan hati. Seseorang, tante nggak tahu siapa yang buat, mungkin tante Getsi atau tante Lady atau tante-tante yang lain, tante nggak tahu yang buat pastel ini siapa. Tapi yang tante tahu, pastel ini setiap kali ada mau ibadah online seperti ini, tante Lady mesti menyediakan kue, entah kue pastel. Nah, yang membuat nilainya lebih bernilai pastel ini tadi, cara menyediakannya. Bisa beli ke toko-toko, bisa beli. Nah, tapi yang membuat nilainya lebih, membuat pastel ini menjadi istimewa, ini dipersiapkan dengan sedemikian rupa. Dibuat mungkin kan buat sendiri, ngadoni adonan, nguleni, mengisi, menggoreng, mungkin nggak sempat istirahat karena menyediakan pastel ini. Dan untuk diberikan kepada tuh kakak-kakak kita yang tadi main musik, anak-anak yang ikut melayani. Ini yang membuat nilainya lebih dari pastel-pastel yang lain. Disediakan dengan hati, aduh aku pengen membuatkan kue buat teman-teman kita yang melayani Tuhan. Memberkati teman-teman kita. Nah, sekarang hari ini kita mau belajar bagaimana kita akan mendapatkan nilai plus dari Tuhan. Bagaimana kita mendapatkan nilai yang lebih dari Tuhan, apa yang harus kita lakukan. Nah, kita akan belajar dari contoh Alkitab. Di dalam Alkitab banyak kisah-kisah, nanti ya kita bisa mempelajarinya. Kita akan buka di dalam Markus pasal yang ke-12. Markus pasal 12 ayat 41 sampai 43. Anak-anak sudah familiar dengan kisah ini. Ini bukan hanya dongeng, ini bukan hanya Alkitab ini biar penuh, enggak. Ini sesuatu kisah nyata, kisah yang patut kita teladani, dan ini mulai tante kecil sampai sekarang enggak berubah. Nah, kita mau belajar tentang apa perikopnya di situ? Persembahan seorang janda miskin. Nah, itu nanti dibaca di rumah. Nah, kalau anak-anak, pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak dari semua yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Cerita ini sudah familiar, sudah sering kita dengar. Ketika seorang janda memberikan persembahan kepada Tuhan, semua orang bisa melakukan. Anak-anak tante yakin semua bisa melakukan ketika anak-anak ibadah. Kalau ibadah online ini anak-anak enggak persembahan ya. Nah, kalau kita waktu ibadah di gereja, semua anak-anak bisa memberikan persembahan kepada Tuhan. Ada yang 10.000, 20.000, 50.000, ada yang 5.000, semua bisa melakukan, bisa memberikan persembahan kepada Tuhan. Tetapi ketika dikatakan Tuhan memperhatikan ibu janda ini dan memberikan, memanggil murid-muridnya, katakan semua yang ada di tempat ini tidak ada sebanding dengan apa yang diberikan oleh janda yang miskin tadi. Dia memberikan semuanya, semua nafkahnya. Dia memberikan apa yang dia punya. Nah, seringkali kita mikir, semua sudah bisa memberi persembahan. Ini tidak berbicara dengan banyak sedikitnya persembahan yang diberikan. Tetapi Tuhan ingin mengajarkan kepada kita bagaimana cara
seorang ibu janda ini tadi memberikan persembahan kepada Tuhan? Mengapa? Wong dia loh mempersembahkannya cuma sedikit, kok Tuhan ngomong lebih banyak? Nah, karena apa? Tuhan memberikan nilai plus kepada janda ini. Tuhan tahu apa yang dipersembahkannya itu memiliki nilai yang lebih dari yang orang-orang lain berikan. Orang lain memberikan persembahan dengan dengan segala keberadaannya, nggak mungkin habis. Seumpama persembahan 50.000 di dompetnya mungkin masih ada 500.000. Tapi janda ini memberikannya semuanya. Mengapa Tuhan katakan ini lebih banyak yang dia berikan? Ini mendapat nilai yang lebih, mendapat plus nilainya. Karena apa? Janda ini memberikan semua yang dia miliki. Dia memerlukan pengorbanan. Dia mikir, ini nanti nek tak persembahkan semua, uangku habis. Mungkin aku nggak bisa beli jajan, aku nggak bisa beli makan. Kalau aku memberikan, kalau nggak tak berikan semua, aku bisa makan. Tapi tak berikan semua, aku nggak bisa makan. Satu pengorbanan. Pengorbanan apa? Pengorbanan harta yang dia miliki satu-satunya. Seringkali kita banyak bisa melakukan hal apapun kita lakukan karena kita mampu, karena kita ada. Tetapi bagaimana cara seseorang itu mempersembahkan segala sesuatu kepada Tuhan, melakukan sesuatu kepada Tuhan dengan pengorbanan, dengan perjuangan. Itu yang dinilai Tuhan. Bukan berarti kalau, oh berarti nek gak ada pengorbanan, gak berkenan di hati Tuhan. Pelajaran pada siang hari ini mengajarkan kepada kita. Ketika kita mau berbuat sesuatu untuk Tuhan, ketika kita mau melakukan sesuatu untuk Tuhan, Tuhan melihat apa? Perjuangan kita. Tuhan melihat pengorbanan kita. Ketika kalian mau ibadah online ini, Tuhan tahu, Tuhan lihat. Kalian harus ninggalkan mainan gamenya dulu. Kalian harus duduk manis, mau diajak pergi. Nanti dulu nanti dulu aku mau ibadah. Itu pengorbanan waktu yang kalian berikan. Tuhan lihat itu, Tuhan kasih nilai itu plus. Nah, seperti kalian lihat cerita seorang anak kecil yang memberikan makan 5 roti dan 2 ikan kepada Tuhan Yesus. Dibandingkan dengan 5.000 orang, gak ada apa-apanya roti itu. Roti itu gak mungkin bisa, gak mungkin cukup dibuat makan 5.000 orang. Tapi ketika Tuhan melihat bagaimana perjuangan anak kecil tadi, Tuhan seumpamanya anak kecil tadi mikir gini, wah Tuhan Yesus kan mau ngasih makan 5.000 orang-orang di sini. Semua orang di sini lapar. Untung aku bawa roti, untung aku bawa ikan, bisa tak makan, aku gak kelaparan. Tetapi tidak dilakukan anak kecil ini. Dia punya tekad, aduh aku cuma 5 roti sama 2 ikan. Wes gak sebanding dengan orang banyak itu. Paling tak makan sendiri pun aku mungkin gak kenyang. Karena rotinya gak mungkin besar-besar, mungkin snack ya. Tak berikan kepada Tuhan. Tuhan lihat, wah anak ini enggak memikirkan dirinya sendiri. Dia ingin melakukan sesuatu untuk kepentingan orang banyak. Dia ingin memberikan sesuatu kepada Tuhan. Dengan apa? Mengorbankan, aduh harusnya ini buat aku sendiri. Dia penuh perjuangan, enaknya tak makan sendiri apa tak kasihkan ya. Enaknya tak makan sendiri apa tak kasihkan. Tapi dia berjuang, dia berkorban. Nah itu yang mendapat nilai plus dari Tuhan. Kemauan dia melakukan sesuatu untuk Tuhan, dia berikan kepada Tuhan. Dia enggak memikirkan, ya wes lah, aku tak diem aja, enggak seperti itu. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, dengan perjuangan, dengan pengorbanan, Tuhan enggak pernah menganggap remeh apa yang kalian lakukan. Melayani sekecil apapun ya katakan, halah mandak cuma terima tamu, halah cuma ngasih tisu. Loh, jangan anggap remeh, tapi yang Tuhan nilai apa? Pengorbanan yang kalian mau kerjakan. Wes karena aku tadi sudah dikasih tahu sama Tante Lady, besok aku harus singer gini, wes mempersiapkan diri sebelumnya. Itu pengorbanan yang Tuhan lihat. Itu Tuhan nilai. Nah, seperti anak-anak kalau ulangan semua satu kelas pasti ikut ulangan. Kalau ada yang nilainya 100,
kalian ada yang beberapa orang nilainya 100, nilai 100 karena bekerja sama dengan teman, sama nilai 100 karena kita tadi malam belajar, hasilnya enak mana? Tentu enak yang kita berjuang, itu yang membuat nilai plus. Semua orang bisa lakukan, tetapi kalau kita mau melakukannya penuh perjuangan, penuh pengorbanan, Tuhan gak pernah remehkan apa yang kalian kerjakan, Tuhan gak pernah remehkan apa yang sudah kalian korbankan. Ketika kalian mau memberikan persembahan, Tuhan harus menyisihkan, bukan menyisakan ya, tapi menyisihkan. Kalau menyisihkan tuh ngambil dulu, kalau menyisakan gimana? Buat macam-macam dulu, kalau sisa, nek gak sisa gak jadi persembahan. Nah, tapi itu sudah pengorbanan, itu yang Tuhan nilai, Tuhan kasih nilai plus kepada kalian. Ketika kalian mau melakukan sesuatu dengan perjuangan, dengan pengorbanan, tapi harus didasari dengan apa? Rasa cinta dan kasih kita kepada Tuhan. Gak bisa kita, wes gak apa-apa nek tak ngeki sedikit, wes nek gitu aku nek tidak mempersiapkan diri, aku pengen yos katanya Tante Linda harus dipersiapkan, harus berjuang, terus aku berjuang, tapi hanya berjuang supaya aku ben gak sungkan aku nanti nek ndak mau. Nah, tidak seperti itu, tapi didasari dengan apa? Hati yang cinta dan mengasihi Tuhan. Pengorbanan yang kita lakukan tidak pernah sia-sia. Memang pengorbanan kita untuk kita mendapatkan nilai plus dari Tuhan enggak sebanding dengan apa yang Tuhan kerjakan buat kita. Tuhan mengerjakan segala sesuatu buat kita, kasihnya, penyertaannya, berkatnya semua lebih enggak mungkin kekurangan kita. Tetapi Tuhan akan memberikan nilai plus kepada kita ketika kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, ketika kita melakukan hal yang baik untuk Tuhan, ketika kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita mau apa? Berkorban, mau berjuang. Tuhan akan memberikan nilai plus kepada kita. Jadi mari anak-anak belajar melakukan segala sesuatu itu dengan senang hati, dengan sukacita ya, enggak dengan bersungut-sungut. Semua harus kita kerjakan dengan dasar kita mencintai Tuhan. Terus apa? Supaya apa? Tuhan itu memandang perjuangan kita itu dan dapat memberikan nilai lebih apa yang kita lakukan. Seperti nanti anak-anak kalau melakukan segala sesuatu, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Jangan wes tak lakukan acak-acakan dengan setengah hati, pokoknya aku bisa. Enggak seperti itu, tapi kita harus memperjuangkannya. Bagaimana kita mau menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tidak pernah meremehkan perjuangan kita. Mungkin pas hujan-hujan aku harus cepet-cepet, mungkin sekarang kalau mau ibadah online nggak punya kuota, cepet-cepet beli kuota yang pakai wifi. Enak, ada beberapa anak yang nggak punya kuota, waduh waktunya ibadah gak punya kuota, wes gak usah melok ibadah, wong kuota aku habis. Nah, tapi kita mau, aku pengen ibadah, aku harus berusaha supaya aku dapat ibadah. Gimana caranya aku ibadah? Aku berjuang, wes beli kuota dulu. Nah, seperti Tante Linda kalau di rumah juga nggak pakai wifi, kalau sudah mau hari Sabtu mau ibadah, tiba-tiba kuota 3 HP habis semua. Harus ada salah satu yang beli supaya apa? Bisa tetap ibadah online. Itu satu pengorbanan. Itu kita lakukan karena kita mau cinta Tuhan, kita mau berbuat sesuatu Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Maka semuanya itu akan Tuhan lihat. Tuhan akan memberikan nilai plus bagi kita semua. Tante percaya mulai hari ini anak-anak mau belajar untuk melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk apapun. Ketika kalian membantu orang tua, ketika kalian membantu teman, ketika kalian melakukan apapun, semua kita lakukan seperti untuk siapa? Untuk Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Ayat yang terakhir, ayo dibaca. Kolose 3 ayat yang Kolose 3 ayat yang ke-23. Nah, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk
manusia. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ayo kita sama-sama berdoa, kita mau akhiri ibadah anak pada pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau mengasihi kami hingga hari ini kami boleh bersama-sama memuji Engkau, memuliakan namamu. Kami boleh bertemu dengan Engkau, kami boleh menikmati berkat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini, hari yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Ajarkan kepada kami Tuhan untuk kami dapat melakukan segala sesuatu seperti untuk Engkau. Ajarkan kepada kami anak-anak-Mu Tuhan untuk melakukan sesuatu dengan hati yang tulus, dengan hati yang penuh sukacita. Kami mau berbuat segala sesuatu hanya untuk Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika anak-anak-Mu di tempat ini melakukan setiap kebenaran firman-Mu, kami percaya Tuhan Engkau disenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai, semua diberkati ya, amin. Puji nama Tuhan, jangan hitung-hitungan sama Tuhan lo ya. Sebab Tuhan tidak pernah hitung-hitungan sama kita. Tuhan Yesus adalah kasih, Dia mengasihi saya dan adik-adik tanpa syarat. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Tante untuk firman-Nya, kami sudah diberkati. Ayo semua dengar pengumuman. Oh ya, pemenang kuis minggu kemarin. Ayo, pemenang kuis minggu kemarin. Yang pertama adalah Yoel. Wih Yoel, selamat ya Yoel. Kamu mendapatkan hadiah yang istimewa. Yang kedua adalah Cindy. Halo Cindy, terima kasih. Yang ketiga adalah Michael. Oh Michelle, sorry ya. Michelle. Yang ketiga adalah Michelle. Oke, itu pemenang kuis minggu kemarin. Sekarang pertanyaan untuk minggu ini. Ayo, pulpennya disiapin atau handphonenya disiapin. Sudah? Oke. Pertanyaan yang pertama. Mengapa persembahan ibu janda ini memiliki nilai yang lebih di pemandangan Tuhan? Mengapa persembahan ibu janda ini memiliki nilai yang lebih di pemandangan Tuhan? Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah pengorbanan dan perjuangan kita untuk memberikan sesuatu untuk Tuhan harus didasari oleh apa? Itu yang kedua. Saya ulangi ya, ayo didengar baik-baik. Pengorbanan dan perjuangan kita untuk memberikan sesuatu untuk Tuhan harus didasari oleh apa? Ayo, tadi sudah kan? Oke, semuanya diringkas, buku, handphone, pulpen disimpan, kita berdoa. Sudah? Oke. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat kasih-Mu. Sebab pagi hari ini kami ada semua karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, kami sudah diberkati, kami sudah dikuatkan. Dan Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Berkati pun dimanapun dia berada. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati hidup kami semua, kedua orang tua kami, bahkan dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi. Kasih pertolongan Tuhan terus ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan setiap aktivitas kami ke dalam nama kasih-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.